Permisi Nyonya, ini adalah pesta pribadi. Apakah Anda punya undangan? Ini suamiku. Dia mengadakan pesta ulang tahun ini untukku. Dia ada di sana. Selamat ulang tahun untuk Wang Wang. 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 Nyonya, apakah Anda tidak salah? Tamu kehormatan. Di pesta ulang tahun ini adalah seekor anjing kecil bernama Wang Wang. Pada anjing Bai Xiang Yun. Pelayan, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa seorang pelayan berhasil menyelinap ke dalam aula perjamuan ini? Kemari. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mencoba mempermalukanku dengan muncul, dengan berpakaian seperti itu? Kamu lupa dompetmu. Aku khawatir kamu tidak punya uang untuk membayar tagihan. Semua orang menggunakan pembayaran seluler. Akhir-akhir ini, siapa lagi yang masih menggunakan dompet? Ibu, kalau kamu mau membuntuti kami, setidaknya cari alasan yang lebih baik. Kamu memalukan. Memalukan? Kamu benar-benar berpikir aku memalukan bagimu. Baiklah, aku akan pergi. Lihat, aku bahkan tidak tahu. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak. Salahku. Aku terlalu fokus mempersiapkan ulang tahun Wang Wang. Sampai aku tidak sadar kalau hari ini sama dengan ulang tahun kakak. Xiang Yun, bagaimana bisa kamu menyalahkan dirimu sendiri jika ada yang harus disalahkan? Itu adalah Zhou Yuxian karena lahir di waktu yang salah. Zhou Yuxian, karena Xiang Yun telah berbicara. Janganlah tidak tahu berterima kasih. Tetaplah di sini dan rayakan ulang tahun Wang Wang. Cukup Lin Luhang. Aku telah mengurus ayahmu yang lumpuh. Layaknya pelayan selama 20 tahun. Dan di matamu, aku bahkan tidak berharga dibandingkan anjing Bai Xiang Yun. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Katakan padaku. Kenapa? Katakan padaku. Lepaskan. Wang Wang. Wang Wang. Kak, apa yang kau lakukan? Aku tahu kau menyalahkanku, tapi Wang Wang tidak bersalah. Lihat bagaimana kau menakuti Wang Wang. Kakak Lin, katakan sesuatu. Jangan khawatir Xiang Yun, saya pasti akan memberikan Anda penjelasan. Kamu wanita tak tahu malu. Berlututlah dan minta maaf pada Xiang Yun. Lin Luhang, apa kamu yakin ingin istrimu sendiri berlutut dan meminta maaf pada wanita ini? Tentu saja tidak. Orang yang kau zalimi adalah Wang Wang. Tentu saja. Kau harus minta maaf pada Wang Wang. Minta maaf. Minta maaf. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Apa yang sedang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Apa kamu sudah gila? Lin Luhang, itu hanyalah seekor binatang. Ibu, semua ini adalah kesalahanmu sejak awal. Jangan keras kepala. Minta Kamu maaf. pulanglah. Minta maaf. Aku telah membanting tulang untuk keluarga Lin selama 20 tahun. Namun pada akhirnya, orang-orang yang justru aku rawat dengan penuh kasih sayang, semua telah menjadi pengkhianatku. Lin Luhang, aku sama sekali tidak akan meminta maaf kepada seekor anjing. Kamu tidak mau minta maaf. Biar aku bantu kamu melakukan itu. Jika kamu tidak mau mendengar alasan, aku akan mengusirmu dari kediaman keluarga Lin. Kak, lihat. Karena hasilnya tetap akan berakhir dengan permintaan maaf. Kenapa kau harus bersikap keras kepala? Bibi Bai, dia, demi menghindari pengusiran dari kediaman keluarga Lin, pasti akan meminta maaf kepadamu dengan patuh. Cukup. Aku tidak akan meminta maaf kepada kalian semua.
Memangnya kenapa kalau aku diusir dari kediaman keluarga Lin? Baiklah, aku pergi. Lin Luhan. Mari kita bercerai. Apa? Seu Yuxian. Jika kamu punya nyali, katakan apa yang baru saja kamu katakan. Sekali lagi. Ku bilang, mari kita bercerai. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu mau menceraikan ayah, hanya karena masalah sepele seperti ini. Ibu, apa ibu sudah kehilangan akal? Bagaimana bisa ibu main tangan kepada anak sendiri? Aku membesarkan Linmu dengan darah dan keringatku sendiri. Namun dia hanya melihatku ditindas seperti ini. Saya Xiao Yuxiang, tidak memiliki anak yang tidak tahu terima kasih. Cukup Seu Yuxian. Sampai kapan kamu mau bersandiwara seperti ini? Kamu bahkan rela membahas perceraian hanya demi menghindari permintaan maaf. Baiklah, keluar. Aku ingin melihat bagaimana wanita tak tahu malu sepertimu bisa bertahan hidup setelah meninggalkan saya. Bagaimana aku harus hidup? Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Bagus, kamu memang tangguh. Kalau kamu punya nyali, jangan pernah memohon padaku untuk membiarkanmu kembali. Tunggu sebentar. Ayah. Ayah mengusir ibu. Siapa yang akan mengurus kakak? Masa aku yang harus merawat kakak? Aku tidak mau melakukannya. Menjijikkan sekali. Ini adalah keluarga yang telah aku korbankan seluruh hidupku untuknya. Konyol. Benar-benar konyol. Saya Xiao Yuxiang. Meskipun saya harus hidup sebatang kara, tidak akan pernah merasa terikat sedikit pun dengan keluarga Lin. Anda pasti Nona Xiao Yuxiang benar. Ya saya. Luar biasa, Ketua. Kami akhirnya menemukan Anda. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Perjanjian pengalihan saham. Itu. Restoran Haitian Xiangyang. Ayah. Restoran ini kelihatannya tidak murah. Sekalipun untuk meminta maaf kepada Bibi Bai, tidak perlu sampai mengadakan perjamuan semewah ini. Selama aku bisa memenangkan hati Bibi Bai, menghabiskan sedikit uang ini bukanlah masalah. Ya Tuhan, perjamuan yang sangat mewah. Manajer hotel menyambut mereka secara pribadi. Orang ini pasti sangat penting, ayah. Siapa sebenarnya yang duduk di mobil itu? The film was Seu Yuxiang. translated and narrated by M Sejak Media. kapan ibu menjadi begitu kaya? Kenapa kita tidak tahu soal ini? Tidak. Ini pasti seorang selebritas. Namun, mengapa orang ini? Semakin aku lihat semakin mirip ibumu. Pak Tua, dunia fantasi apa yang sedang kamu tinggali? Wanita cantik seperti itu, levelnya jauh di atasmu. Kamu, Ayah, kamu yang mana yang kamu maksud? Pergilah cari jenangan air, dan lihat bayanganmu sendiri. Ini adalah VIP, yang disambut secara pribadi, oleh manajer hotel kita. Sedangkan kamu, sekali makan di dalam, mungkin menghabiskan setengah gaji tahunan. Jangan, ayah, jangan berdebat dengannya. Dia hanya seorang satpam. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menghubungi Bibi Bai? Aku lapar sekali. cantik. Sangat cantik. Jika aku bisa menikahi wanita seperti itu, aku akan mati dengan bahagia. Ayah, aku sedang bertanya padamu soal menelepon. Bibi Bai? Menelepon apa? Benar. Aku harus menelepon Xiang Yun. Kakak Lin, kau menungguku kan?
Aku tidak tahu siapa itu, tapi mereka sangat tidak tahu diri menghalangi pintu masuk hotel taksi tadi. Bahkan tidak bisa masuk. Aku harus berjalan kaki, jauh sekali dari sana. Kakak Lin, kau benar-benar harus memperlakukanku dengan baik untuk ini. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Oke. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan pernah melihat wanita cantik itu lagi? Duduklah Kakak Lin. Oke. Liu Tuiping, Wang Guihua. Bukankah mereka berdua sahabat Zhou Yuxian? Ciping, Guihua, tolong jangan terlalu formal. Duduklah. Yuxian, Liu Tuiping sahabat Zhou Yuxian. kamu sudah banyak berubah. Wang Guihua sahabat Zhou Yuxian. Guihua dan aku hampir tidak mengenalimu. Beberapa hari terakhir ini, aku baru saja mendapatkan warisan. Sekretaris Ye, apakah semuanya sudah diatur? Semuanya sudah siap. Sesi ini bisa dimulai kapan saja Anda mau. Ayo pergi. Dan begitulah hasilnya, seperti yang Anda lihat padaku saat ini. Apa maksudmu? Kamu sekarang seorang miliarder. Apakah keluarga Lin tahu? Mereka berdua adalah teman-teman Zhou Yuxian. Mengapa dia memeluk wanita cantik itu? Mungkinkah wanita tadi sebenarnya adalah Zhou Yuxian? Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin Zhou Yuxian secantik itu? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Lagi pula, melihat status keuangan mereka bertiga, mereka tidak mungkin bisa masuk ke restoran kelas atas seperti ini. Kakak Lin. Kakak Lin. Aku bicara padamu. Kenapa kau mengabaikanku? Ada apa sih Yang Yun? Aku rasa lobster ini terlihat anak. Kenapa kita tidak pesan satu? 4.999 yuan. Itu akan menghabiskan gaji sebulan. Wanita ini, mungkinkah dia benar-benar memperlakukan ayahku seperti ATM? Kakak Lin. Apa kau terlalu pelit untuk membelinya? Siang Yun. Lobster Australia sedang tidak bagus musim ini. Ayo, kita pesan udang rebus saja. Pak tua ini benar-benar sedang bersandiwara. Yuxian, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah sangat The menderita. film was translated and Aku tidak pernah narrated by membayangkan M Media. mereka bisa sekejam ini. Yuxian, sekarang setelah kamu memiliki status yang begitu mulia, kamu harus membalas dendam pada sampah tak tahu diri yang tidak punya hati itu. Itu tidak penting lagi. Guihua, orang-orang seperti mereka sudah tidak pantas mendapatkan perhatianku. Kecuali jika mereka cukup bodoh untuk muncul di hadapanku lagi. Ayo. Ketua, mantan suami Anda putranya, dan wanita simpanannya sedang makan di aula utama. Bukankah ini sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Baiklah Guihua, jangan marah lagi. Sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bisa ditonton. Semuanya, Nyonya Shou di ruang pribadi Roye sedang merayakan ulang tahunnya hari ini. Dia mengadakan perjamuan besar. Siapapun yang memberikan ucapan selamat ulang tahun akan menerima gratis lobster premium ditambah sebotol Lafite senilai 158.000 yuan.
Apakah itu nyata? Jika Anda menghitungnya, nilainya lebih dari 3 juta yuan. Cuma beberapa kata saja kan. Aku duluan. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Shaw. Meja 8 menerima 1 lobster dan 1 botol Lafite. Itu benar-benar nyata. Aku juga mau. Ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Shaw. Semoga semua harapan Anda terkabul. Ayah, kenapa kita tidak ikut saja? Pergi-pergi kemana? Apakah harga diri seorang pria keluarga Lin tidak lebih berharga daripada seekor lobster? Kalau kamu mau makan, beli sendiri. Saat aku memintamu membeli lobster tadi, kamu membuat berbagai macam alasan. Sekarang kamu membuat alasan lagi. Kamu benar-benar miskin dan sok gaya. Benar. Kakak Lin benar. Itu hanya 3 ekor lobster. Bagi kakak Lin, itu hanya uang receh. Benar kan? Katakan sesuatu. Ayah, ayo kita pergi. Ayo kita pergi bersama-sama. Kita bisa dapat 3. Lihat saja ini. Ini keuntungan besar. 3 lobster. Itu terlalu mahal. Tunggu kalian bertiga. Perintah dari atasan. Ucapan selamat kalian harus disampaikan langsung kepada Nyonya Shaw. Kenapa? Seu Yuxian. Benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Manajer restoran tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Saya di sini hari ini untuk mengadakan perayaan ulang tahun yang tertunda. Sekarang, silakan sampaikan ucapan selamat ulang tahun Anda. Hentikan omong kosong ini, Seu Yuxian. Hanya karena saya tak merayakan ulang tahunmu kemarin, kamu tidak senang. Tidak perlu menggunakan taktik seperti ini untuk membalas saya. Lihat, jika kamu sudah berdandan seperti ini lebih awal, saya tidak akan pernah mengusirmu dari rumah. Cukup. Pulanglah bersamaku. Pergi sana, Lin Luhang. Jangan sentuh Yuxian kami dengan tanganmu. Kamu itu kotor. Wang Guihua. Apakah saya butuh izinmu untuk membawa pulang istri saya sendiri? Lin Luhang. Aku bukan lagi istrimu. Tolong jaga harga dirimu. Kamu. Wanita The film was sialan ini translated and masih terus narrated by bertahan. M Media. dan berdandan begitu cantik pula. Zhao Yuexiang. Jangan bilang. Kamulah orang yang membagikan lobster tadi. Itu kamu bukan. Baru saja, kami mendengarnya dengan jelas. Semua orang mendapat lobster dan sebotol Lafite. Itu bernilai setidaknya 3 juta yuan. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, Kakak Lin? Uang ini. Jangan-jangan. Anda yang harus membayarnya, bukan? Apel. Ibu, tidak mungkin. Apakah ibu mencoba untuk menghancurkan keluarga Lin? Saya bertanya-tanya, bagaimana Su Yuxian bisa hidup dengan begitu nyaman? 3 juta yuan. Bukankah itu jumlah yang tepat dari kompensasi cacat yang pabrik berikan kepada ayah 20 tahun lalu? Uang yang dihabiskan Su Yuxian pasti jumlah yang sama. Tenang saja. 3 juta yuan saja. Masih mampu aku bayar. Namun jika kamu tidak ingin memakan lobster ini, aku minta kamu untuk menyingkir. Jangan menghalangi orang lain yang ingin menyampaikan ucapan. Betul sekali. Kalau tidak mau makan, minggir sana. Kami masih mengantar di sini. Nyonya Shaw, selamat ulang tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yuxian sebenarnya tidak menghabiskan uang keluarga. Lalu dari mana dia mendapatkan uang ini? Dari mana uang itu berasal? Sama sekali bukan urusanmu. Bagaimana aku menghabiskan uangku? Adalah urusanku sendiri. Tidak. Saya tidak percaya. Su Yuxian, kamu sudah menjadi ibu rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba punya uang? Ini pasti skema yang kamu gunakan untuk kembali keluarga Lin. Tepat sekali. Kakak Lin, saya mengerti sekarang. Zhao Yuexiang pasti berencana untuk kembali keluarga Lin.
Gunakan buku tabunganmu itu untuk membayar lobster tersebut. Ya pasti itu. Saya tidak akan jatuh ke dalam jebakannya. Kenapa kalian semua merasa hebat sekali? Lin Luhang. Apa kau benar-benar berpikir 3 juta yuan ini bagi Yue Xiang yang sekarang adalah harta yang luar biasa? Semuanya, Nyonya Zhou sudah menerima ucapan selamat ulang tahun dari kalian semua. Oleh karena itu dia memutuskan untuk membagikan. Di tempat ini, kartu kredit toko senilai 500.000 yuan unit. Apa? Seu Yuxian, hanya untuk membalas saya, kamu akan menghabiskan 10 juta yuan. Apakah kamu sudah gila? 10 juta yuan, bahkan jika kamu menjual darahmu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Saat waktunya tiba, jangan datang memohon bantuan saya. Simpan saja uang recehmu itu untuk wanita simpananmu. Saya tidak menginginkannya. Angkat bicara. Dia sudah gila. Dia benar-benar sudah gila. Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia tidak mampu membeli ini. Dia menipu kalian semua. Bahkan jika Nyonya Zhou benar-benar tidak punya The film uang, was lalu kenapa translated lobster dan and anggur mewah ini narrated by tidak M palsu? Media. Semuanya nikmati saja. Jangan bodoh. Jika dia tidak bisa membayar tagihannya, kita sendiri yang harus membayar. Lobster dan anggur ini, bukankah itu kerugian besar? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisakah seseorang memberi saya penjelasan? Seu Yuxian, apa Anda yakin ingin terus bersandiwara? Hanya untuk membuat saya kesal. Lin Luhang. Apa Anda begitu yakin bahwa saya tidak mampu membayar tagihannya? Seu Yuxian, selama bertahun-tahun ini, saya hanya memberimu 500 yuan sebulan. Biaya belanja utilitas dan kebutuhan rumah tangga, semua harus keluar dari uang itu. Kamu tidak mungkin bisa menabung. Tunggu saja sampai kamu dijebloskan ke penjara. Dan bagaimana jika saya katakan saya mampu membayarnya? Kalau begitu berlututlah. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Dan minta maaf pada Yue Xiang. Bagaimana menurutmu? Ayah. Ayah tidak bisa mengirim ibu ke penjara. Itu akan memengaruhi masa depan anak-anakku. Enya. Baiklah. Saya terima syarat Anda. Cepat gesek kartunya. Baiklah. Kita buat kesepakatan. Lin Luhang. Perhatikan baik-baik. Pembayaran berhasil. Bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang tidak akan ada masalah. Ayo makan dan minum tanpa perlu khawatir. Nyonya Zhou sangat murah hati. Nyonya Zhou benar-benar murah hati. Nyonya Zhou benar-benar murah hati. Mustahil. Seu Yuxian, tidak mungkin bagimu untuk menjadi sekaya ini. Tepat sekali. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dari mana dia bisa punya uang sebanyak itu? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Memangnya kenapa kalau jadi ibu rumah tangga? Dulu Yue Xiang membanting tulang untuk keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Dia telah berjasa besar. Atas dasar apa kau meremehkannya? Lagi pula, Yue Xiang telah terlahir kembali. Dia bukan lagi ibu rumah tangga yang dulu. Lin Luhang, kau menindas Yue Xiang selama bertahun-tahun. Hanya karena kau pikir dia tidak bisa menghasilkan uang. Sekarang, Yue Xiang menghabiskan jutaan tanpa ragu. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Aku hampir termakan tipu daya pria ini. Dia menyimpan wanita simpanan lalu mencoba menjebaknya. Tepat sekali. Saya tidak menyangka istri pertama begitu mampu. Pria ini akan kehilangan muka. Kalian semua. Kartu sudah digasek. Dan tagihannya sudah lunas. Sekarang, saatnya Anda menepati janji. Benar sekali. Berlututlah. Dan tambahkan 100 tamparan. Cepatlah. Lin Luhang. Semua orang sedang menonton. Cepat berlutut sekarang. Benar, jangan menunda lagi. Apa kau masih pria? Cepat buat dia berlutut. Ibu, jangan seperti ini. Ibu dan ayah sudah menikah lebih dari 20 tahun. Jaga mulutmu. Berlutut dan minta maaflah. Ayahmulah yang secara pribadi berjanji padaku. Apa? Apa kau akan menggantikan posisinya? Saya. Ada begitu banyak orang di sini. Aku tidak mau. Dasar tidak tahu diuntung.
Sia-sia saja aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Su Yuxian, kamu mengatur semua adegan ini hanya untuk menarik perhatian saya, bukan? Baiklah, saya bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Kakak Lin, jangan dengarkan dia. Hanya karena dia punya uang dia pikir dia spesial. Coba pikirkan, sudah berapa lama dia pergi dari kediaman Lin? Bagaimana mungkin dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah dia menjual dirinya sendiri? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiangyun, apa kamu baik-baik saja? Kakak Lin, saya hanya khawatir kalau saudari ini menempuh jalan yang salah. Saya hanya ingin menunjukkan kepedulian. Lihatlah, tapi mereka malah marah dan defensif. Aku benci. Sok mampus sekali. Sangat menjijikkan. Cukup, jangan biarkan mereka membuatmu kesal. Orang-orang dengan hati kotor. Melihat keburukan dalam segala hal. Sudah cukup, Su Yuxian. Saya rasa Xiangyun The benar film was sekali. translated and Kamu begitu narrated ingin by meninggalkan N kediaman Media. keluarga Lin. Pasti kamu sudah menemukan pria lain di luar sana. Dia pasti sangat royal dengan uangnya. Sepertinya kamu telah melayaninya dengan sangat baik. Lin Luhang, kau dan Bai Xiangyun ini benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama menyedihkan, menjijikan. Apa? Kamu melakukan kesalahan, dan sekarang kamu tidak membiarkan orang lain bicara. Hari ini aku bahkan bilang pada ayah bahwa aku akan membawamu pulang untuk terus merawat kakak. Aku berusaha memberimu jalan keluar, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ibu akan serendah ini. Ibu benar-benar mengecewakanku. Mulai hari ini, aku akan bersikap seolah aku tidak punya ibu sepertimu. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Apapun yang dikatakan Bai Xiangyun, kalian semua langsung percaya. Apakah kalian tahu bahwa ibumu telah mewarisi kediaman keluarga Lin? Itu sudah hancur lebur sampai ke akarnya. Jadi, saya tidak bisa memberitahu mereka tentang warisan itu dalam keadaan apapun. Teruskan, katakan saja. Teruslah bicara. Su Yuxian, Anda begitu baik kepada mereka. Jangan katakan Anda ingin mereka ikut bergabung dalam pekerjaan semacam itu. Cukup, Lin Luhang. Kamu benar-benar menjijikan. Apa? Ada apa, ayah? Kakekmu terjatuh dari tempat tidur. Kita harus segera kembali. Su Yuxian, saya lepaskan kau untuk hari ini. Kau tahu persis bagaimana kau mendapatkan uang kotor itu. Ayo pergi. Baiklah. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ayah, Bagaimana selama ini kau merawat kakek? Pak tua itu mengompol di tempat tidur, dan dia menolak mengganti pakaiannya. Apa yang harus saya lakukan? Semua pekerjaan rumah ini dulunya dikerjakan oleh Xiao Yuexiang. Kau pikir aku tidak berguna? Kalau begitu pergi dan cari dia. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Lepaskan aku. Qiao Yue, Berhenti di situ. Kau tidak berguna. Tidak bisa diandalkan. Seandainya aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahinya. Aku tidak percaya. Sekarang setelah Su Yuxiang pergi, tidak ada lagi yang merawat pak tua itu. Temukan Yuxian. Ayah, berhentilah memikirkan Yuxian. Dia sudah punya orang lain sekarang. ayah ada apa? Kakak Lin, apa Anda baik-baik saja? Punggungku sakit. Xiangyun, bantu aku membersihkan diri. Saya. Kakak Lin, jangan bercanda. Saya baru saja merawat kuku saya. Hasilnya masih segar. Bagaimana mungkin Anda meminta saya melakukan tugas serendah itu? Ibu, lihat betapa kampungan dirimu. Pantas saja ayah tidak suka pulang ke rumah. Lihat manikur baruku. Seperti inilah feminitas. Aku tidak mau melakukannya. Semuanya begitu norak. Dan sangat merepotkan untuk melakukan pekerjaan rumah. Ibu tidak tahu bagaimana cara menikmati hidup. Sejujurnya, Ayah. Ayah. Xiangyun, hari ini, jika kau membantu merawat ayah selama 1 malam, saya akan membayarmu. benarkah? Kakak Lin. Di antara kita, mengapa harus bicara soal uang?
Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih pada saya, bagaimana kalau besok Anda mengajak saya membeli perhiasan? Jika suasana hati saya sedang baik, saya akan bisa melayani Anda lebih baik. Jaga ayah, benarkan? Belikan perhiasan. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Sepertinya, saya tidak punya pilihan selain menggunakan tabungan. Apa? Mungkinkah Anda tidak benar-benar peduli pada saya? Baik. Siang Yun. Pengeluaran keluarga kita belakangan ini cukup tinggi. Bisakah kamu? Biarkan saya melihat sebentar benda ini. Ayah, meskipun kita punya uang, kita tidak bisa membiarkan Tante Bai menghamburkannya seperti ini. Sudah bertahun-tahun, Bibi Bai akhirnya setuju untuk bersamaku. Dengan begini, dia bisa merawat kakek. Ini hanya perhiasan kecil. Ini adalah investasi yang bagus. Kakak Lin. Sayang, kemarilah sebentar. Dulu, ibu bahkan tidak membelikan perhiasan untuknya. Ketua, semua toko di sini milik grup Tiangwei kita. Pak, apakah tangan Anda baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Ji Bukian, Direktur Pabrik Baja Yuntai. Pergi dan bantu dia. Terima The kasih, film Pak. was Terima kasih. translated and narrated by Terima M kasih. Media. Apakah tanganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Selesai. Ketua, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan seperti itu. Ketua. Ini adalah Ketua Grup Tiangwei, Xu Yuxiang. Ketua Shol. Terima kasih, Ketua Shol. Saya tidak menyangka bahwa Anda mengerti pengobatan. Dulu, saya sering merawat orang sakit. Aku sudah terbiasa. Tanganmu akan baik-baik saja. Biarkan saja sembuh. Dia wanita yang baik. Lin Luhang. Bai Xiang Yun. Mengapa mereka ada di sini? Karena kita sudah bertemu. Itu menghemat perjalananku. Sekretaris Ye, bantu saya dengan sesuatu. Dimengerti. Ibu, Ada apa, nak? Kak Yue Xiang. Itu kamu. Su Yuxian. Apa kamu mengikutiku ke mall? Karena kamu menyesal. Apa kekasih kaya itu sudah mencampakkanmu? Penyesalan. Lin Luhan, kamu terlalu banyak berpikir. Saya datang hari ini untuk menyerahkan surat cerai. Surat cerai. Benarkah? Kakak Lin, ini kabar yang luar biasa. Berhenti bicara omong kosong, Su Yuxian. Kalau kamu merindukanku, telepon saja aku. Aku tidak akan mengabaikanmu. Untuk apa repot-repot dengan alasan seperti itu? Surat cerai. Saya sudah meminta seseorang mengambilnya. Mereka akan segera tiba. Ibu. Tidak ada orang luar di sini. Hentikan sandiwara ini. Aku tahu kau datang mencari ayah. Karena kau ingin rujuk. Tapi, ayah sudah memiliki Tante Bai di sisinya. Dan kau berhutang begitu banyak uang. Berhutang uang. Saya. Siapa yang memberitahumu itu? Ibu. Berhenti mencoba menyembunyikannya. Hari itu kau memesan begitu banyak lobster. Kau menghabiskan batas kartu kreditmu. Tidak. Cukup, Su Yuxian. Kamu bisa lihat sendiri. Bai Xiangyun dan aku sangat bahagia. Nyonya masa depan kediaman keluarga Lin. Hanyalah Bai Xiangyun. Tapi melihatmu tampak begitu cantik sekarang. Kurasa aku bisa memberimu kesempatan jika kamu meminta maaf dengan benar kepadaku. Lalu panggil Bai Xiangyun sebagai kakak tertua dan rawat ayah dengan baik. Kita masih bisa hidup
Bahagia bersama. Lepaskan. Lin Luhang. Kau ingin istri sah jadi wanita simpanan. Bermimpilah. Yu Xiang, jangan malu-malu. Ayah, Apakah kau sudah bisa mengerti bahasa manusia sekarang? Keamanan. Keamanan. Dasar wanita tidak tahu diri. Beraninya kamu main tangan padaku. Kamu sudah keterlaluan. Itu dia. Dia benar-benar memukul pelangganku. Tangkap dia. Lepaskan. Dialah yang memprovokasi. Dan menghinaku terlebih dahulu. Tidakkah kau melihatnya? Anda bahkan bukan pelanggan kami. Mengapa saya harus peduli pada Anda? Bawa pembuat onar ini. Keluar dari sini. Berhenti. Beraninya Anda memperlakukan ketua. Saya tidak berniat membuat keributan, tapi kalian berdua bertekad untuk membuatku jijik. Karena itu, saya akan meladeni kalian. Su Yuxiang, apa kamu membawa bala bantuan agar merasa berani? Dia datang ke sini untuk menyerahkan surat cerai. Kamu benar-benar bersedia menceraikanku. Tentu saja. Tanda tangani. Begitu kau menandatanganinya, kau dan Bai Xiangyun bisa hidup bahagia sesuka kalian. Kenapa kau ragu? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Bai Xiangyun, kenapa kau tidak membujuk kekasihmu? Begitu dia menandatanganinya, dia bisa dengan sah membelikanmu kalung itu. Bagaimanapun, mari kita selesaikan ini dulu. Kakak Lin, apa yang masih Anda ragukan? Selama Anda bercerai, saya akan segera menikah dengan Anda. Lagi pula, Zhao Yuexiang saat ini sedang terlilit utang. Jika Anda tidak menceraikannya sekarang, hati-hati dia mungkin akan terus menempel pada Anda dan membuat Anda membayar utang-utangnya. Saya akan menandatanganinya. Jika kita harus memutuskan hubungan, mari kita putus hubungan dengan bersih. Sekretaris Ye, bawa dokumen untuk pencoretan nama seorang anak juga. Perjanjian bersama. Ibu, apakah kau yakin dengan ini? Aku kan anak tunggalmu. Kalau aku menandatangani perjanjian ini, aku tidak akan punya kewajiban lagi untuk menang di ONGMI. Jangan menyesal nantinya. Bukankah ini justru meringankan bebanmu? Tenang saja. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Tanda tangani Linmu. Wanita seperti dia, gelandangan tidak punya uang, akan menyesali ini cepat atau lambat. Akhirnya terbebas dari keluarga yang tidak tahu diuntung ini. Mulai sekarang saya tidak punya hubungan lagi dengan mereka. Zhao Yuexiang, jika Anda tidak menghargai kakak Lin tidak masalah. Saya akan menghargainya untuk Anda mulai sekarang. Hari ini kakak Lin akan menggesek kartunya untuk membelikan saya perhiasan. Kamu hanya akan menyesal di masa depan. Berapapun uang yang kamu habiskan, semuanya akan dibebankan ke akun saya. Lin Luhang, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu bermurah hati seperti ini. Hari ini, aku ingin melihat perhiasan macam apa sebenarnya yang kamu beli untuk Bai Xiangyun. Selama Xiangyun menyukainya, aku akan membelinya berapapun harganya. Ini adalah simbol cinta kita. Wanita sepertimu, yang tidak tahu apa-apa tentang cinta, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti? Nyonya, Anda telah memilih kalung berlian ini. Harganya 3 juta yuan. Silakan gesek kartu Anda. Apel, 3 juta. Kamu merampokku. Ayah-ayah tidak bisa membeli kalung ini. Lin Luhang, kamu pasti mampu membelinya bukan? Ini kan simbol cintamu pada Bai Xiangyun. Ayah, The film was translated Begitu banyak orang yang and menonton. narrated Apa by kamu M mencoba Media. mempermalukanku? Gesek kartunya. Selama Xiangyun suka, apapun tidak masalah. Tunggu sampai besok. Tidak sore ini. Saya akan datang untuk mengembalikannya. Pak, mohon simpan struknya. Lagi pula setelah terjual, kalung ini tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Apa? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Terima kasih, Pak Tualin. Sekarang, setelah kita bercerai, saya tidak menyangka Anda akan memberi saya penghasilan sebesar ini. ketua,
Anda sungguh beruntung. Baru saja datang untuk memeriksa. Anda sudah mendatangkan mal ini. Pendapatan 3 juta. Apa? Apa yang kamu panggil padanya? Ketua, Ketua. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? apa menurutmu aku ini bodoh? Sampai tidak mengenali nyonya saya sendiri. Jadi maksudmu? Saya baru saja secara pribadi mengusir istri sang ketua. Tidak kakak Lin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Bagaimana ini mungkin? Pasti aku sedang bermimpi. Apa kamu masih berpikir kalau kamu sedang bermimpi sekarang? Zhao Yuexiang, beraninya kau memukulku. Mang mentang-mentang kau ketua. Kau pikir kau itu istimewa. Siapa yang tahu kalau kau benar-benar seorang ketua? Bagaimana caramu mendapatkannya? Mungkin dia dipelihara oleh Pak Tua. Begitu caramu mendapatkannya kan? Kamu. Beraninya kamu. Berhenti memukulku. Kau memukulku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tepat sekali Yuxian. Sebenarnya dengan siapa kamu? Bersama pria tua. Tidak disangka dia mendukungmu untuk menjadi ketua. Di matamu. Saya Xiao Yuexiang. Harus bergantung pada pria liar. Lin Luhang. Jangan memproyeksikan nilai-nilaimu yang menyimpang kepadaku. Saya beritahu ya. Toko ini dan seluruh mal ini milik keluarga Su. Awalnya, Anda mungkin punya bagian di dalamnya. Tapi sayang sekali, kita sudah bercerai. Mustahil. Yuexiang, kamu membohongiku. Katakan padaku, semua ini palsu. Benarkan? Lin Luhang, perjanjian perceraian tadi, Anda sendiri yang menandatanganinya. Apakah Anda mencoba mengingkari janji sekarang? Dasar penyihir. Jika bukan karena kamu, mal ini juga akan memiliki bagianku di dalamnya. Untuk membelikanmu kalung itu, saya menghabiskan seluruh tabungan saya. Dasar pembawa sial. Lepaskan. Apa kau sudah gila? Apa yang sedang kau lakukan? Apel. Ternyata benar. Ibu kandungku ternyata sekaya ini. Dan aku baru saja menandatangani perjanjian pesangon. Ibu. Aku salah. Seharusnya aku tidak menandatangani perjanjian itu. Iya, ini semua ulah dia. Dialah yang menghasutku. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan. Linmu. Apakah kamu benar-benar tahu kamu salah? Aku benar-benar tahu. Jangan lupa, perjanjian pesangon itu ditandatangani oleh tanganmu sendiri. Tidak seperti itu. Yuexiang. Semua ini salah saya. Tadi, saya seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti itu. Coba lihat, apakah Anda bisa mengembalikan kalung itu dulu. Lin Luhang. Ini adalah simbol cintamu bukan? Kamu tidak boleh menjilat ludah sendiri. Saya tidak menyangka. Cintamu. Ternyata serapu ini baru jatuh sekali. Sudah tidak berharga. Ketua, upacara pelantikan untuk jabatan Anda di grup Tianghui akan segera dimulai. Ayo kita bersiap dengan cepat. Yuexiang, saya tahu kamu tidak tega meninggalkan saya. Zhao Yuexiang, kenapa kau ada di sini? Jangan biarkan dia masuk. Apa yang kau lakukan? Aku tahu kau akan mengingkari janjimu. Kau wanita jalang. Kau ingin merebut priaku. Bermimpilah. Sampah seperti Lin Luhang. Hanya berharga di matamu. Saya datang hari ini untuk menjenguk ayah saya. Ayah saya selalu memperlakukan saya seperti putrinya sendiri. Jika kalian semua tidak mau merawatnya, saya bersedia. Tepat sekali, Ibu. Linmu dan aku masih menunggumu untuk kembali dan mengambil alih. Linmu, tuangkan air untuk ibumu. Ibu. Akhirnya kembali juga. Berhenti di situ. Memangnya Anda punya hak apa mengkritik saya? Tidak mau merawat ayah. Aku rasa kamu hanya mencoba memanfaatkan kehadiran ayah di sini
untuk menyalakan kembali api asmaramu dengan Lin Luhang kan? Jangan bermimpi. Kulihat kamu masih belum sepenuhnya sadar. Bai Xiangyun. Apakah kamu melihat ini? Tidak sepertimu. Kamu tidak berhati dingin. Kamu. Menyingkirlah. Kembali ke sini. Ayah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak pantas bagi kita untuk sedekat ini. Apa kamu tidak punya rasa malu? Lagi pula, ayah mertua sudah cukup tua. Bagaimana jika beliau masuk angin? Saya kesini hanya untuk melihat apakah ayah saya telah diperlakukan dengan buruk. Yu Xiang, mengapa kamu berbicara seperti itu? Saya masih di sini. Tidak pantas bagi Xiangyun untuk main tangan pada ayah. Benar sekali. Zhao Yuexiang, sekarang saya adalah wanita simpanan di rumah ini. Jangan harap kamu bisa kembali. Saya sudah mengatakannya 100 kali. Saya sama sekali tidak berniat untuk kembali keluarga Lin. Kamu tidak berniat kembali. Kalau begitu pergi. Pergi sekarang. Nyah dari hadapanku. Lepaskan. Pergi. Pergi sana. Pergi. Yuxian. Pergi. Kamu pergi. Jika kamu tidak ingin kembali, maka cepatlah pergi. Apa Anda baik-baik saja Yu Xiang? Pak Tua. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu di sini hari ini. Jika wanita penggoda itu tahu aku menganiayanya, dia pasti akan menjebloskanku ke penjara. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain menghabisimu. Saya datang hari ini hanya untuk menjenguk ayah. Biarkan saya masuk. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah berhenti bernapas. Ayah, Kakak, Kakek, ayah, ayah. ayah, Kabelnya bocor. Aku hanya memalingkan muka sejenak, dan ayah berhenti bernapas. apa yang kamu katakan? Ini perbuatanmu. Ayah pasti melihatmu, dan bunuh diri karena putus asa. Zhao Yuexiang, kamu adalah orang yang membunuhnya. Kamu harus menebus kematiannya. Bai Xiangyun, kamu berbohong. Saya sudah merawat ayah selama 20 tahun, dan tidak pernah ada kecelakaan apapun. Pasti kamu pelakunya. Pasti kamu yang melakukannya. Lin Lu, cepat, panggil ambulans. Lin Luhang, kenapa kamu hanya diam saja di sana? Periksa rekamannya. Benar. Ada kamera di ruangan ini. Kakak Lin, ayah sudah tiada. Mengapa repot-repot memeriksa rekamannya? Kita harus membawanya ke rumah sakit. Bai Xiangyun, kenapa kamu menghalangi kami memeriksa rekaman itu? Apakah kamu merasa bersalah? Kamu berbohong. Apa yang harus saya rasa bersalah? Kakak Lin, orang yang sudah tiada harus dihormati. Mari kita segera membawanya ke rumah sakit. Enyahlah kau wanita penggoda. Kamu. Kakak Lin. Ayah sudah tiada. Bisakah Anda menghadapi kenyataan? wanita penggoda. Sebelum kamu datang, keluarga kami baik-baik saja. Sejak kamu datang, rumah kami jadi kacau. Kamu itu pembawa sial. Kakakku tidak mungkin tiba-tiba meninggal begitu saja. Aku akan menelepon polisi. Jangan panggil polisi. Itu karena ayah melihatnya. Sehingga dia putus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti matinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bai Xiangyun. Ternyata benar kamu pelakunya. Apa yang sedang kamu katakan? Lin Luhang. Inikah wanita yang begitu membuatmu terobsesi? Dialah yang membunuhnya. Kakak Lin. Kakak Lin. Kakak Lin, aku salah. Benar-benar kamu pelakunya. Dengarkan penjelasanku. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Itu hanya karena aku terlalu mencintaimu jati aku. Beraninya kamu. Dasar wanita tidak tahu diri. Beraninya kamu. Itu ayah saya. Saya akan membalas nyawamu untuk ini. Wanita keji. Pergi ke neraka. Berhenti. Ayah. Polisi sudah datang, ayah. Ayah, cepat pergi. Yuexiang. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Saya perhatikan kamu belum turun.
Jadi saya memanggil polisi. Saya tidak menyangka bahwa kecelakaan akan tetap terjadi. Saya baik-baik saja. Hanya saja. Dokter, cepat. Bagaimana kondisi ayah saya? Turut berduka cita, jenazah menunjukkan tanda-tanda signifikan kekerasan fisik. Kami harus membawa jenazah untuk otopsi. Siapa yang melakukan ini? Dia orangnya. Dia membunuh kakekku. Kalian berdua, bawa dia pergi. Nyonya mohon ikut kami. Jangan bawa aku. Jangan bawa aku. Jangan bawa aku. Jangan bawa aku. Kenapa saya dulu terlibat dengan wanita keji itu? Semua ini salah saya. Sayalah yang membunuh ayah saya. Sayalah yang membunuh ayah saya. Itu saya. Sayalah yang membunuh ayah saya. Ini bukan salahmu. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan wanita keji itu. Selama kita bisa mendapatkan ibu kembali, keluarga kita bisa kembali seperti dulu. Ayah. Yu Xiang, saya salah. Yu Xiang, semua ini salah saya. Yu Xiang, beri saya satu kesempatan lagi. Maukah kamu? Tolong jangan tinggalkan saya. Tolong jangan tinggalkan saya. Yu Xiang. Tolong jangan tinggalkan saya. Lin Luhang. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tanpa rekaman pengawasan itu, kamu akan tetap tertipu oleh kebohongan Bai Xiangyun? Membiarkan dia mencoreng nama saya di depan umum? Tidak, saya menyesal. Saya menyesal. Beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya satu kesempatan lagi. Penyesalan. Sudah terlambat. Yu Xiang, Yu Xiang, Yu Xiang, Yu Xiang, Yu Xiang, Yu Xiang. Ayah. Ayah. Ibu, kau sudah sampai. Yu Xiang, saya tahu kamu masih punya perasaan untuk saya. Semua ini salah saya. Karena membiarkan wanita keji itu membunuh ayah. Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya di sini untuk mengantar ayah untuk perpisahan terakhirnya. Tidak, Yu Xiang. Saya benar-benar tahu saya salah. Baru sekarang saya sadar betapa baiknya kamu kepada saya. Yu Xiang, beri saya satu kesempatan lagi. Maukah The film kamu? was translated and narrated by M Ya. Media. Ibu. Ayah hanya tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya. Kami berdua tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Kalian bukan tidak tahu cara mengungkapkannya. Kalian hanya memberikan seluruh kasih sayang kalian kepada Bai Xiangyun. Tidak. Jangan bahas wanita itu lagi. Wanita itu lagi. Yu Xiang. Saat ayah masih hidup, dia selalu berharap agar kita bisa hidup bahagia. Apakah karena kamu sudah menyukainya, makanya kamu menggunakannya sebagai alasan untuk menolakku? Omong kosong apa yang kamu katakan, Lin Luhang? Aku tahu itu. Kamu kan yang merayu istriku, iya kan? Direktur Ji, apakah Anda baik-baik saja? Lin Luhang, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu siapa Direktur Ji itu? Aku tidak peduli siapa dia. Beraninya dia mencoba merayu wanitaku. Apa kamu pikir aku orang yang bisa diremehkan? Bagaimana mungkin pabrik baja Yongtai mempekerjakan orang seperti Anda? Kamu buta dan bodoh. Lin Luhan, saya katakan padamu, kamu dipecat. Siapa kau? Orang tak tahu malu. Menggoda ibuku. Kau pikir kau bisa bersikap sok hebat? Ibu lihat dia. Jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya mengincar hartamu. Dia bahkan mengikuti kami ke pemakaman kakak. Kamu benar-benar memalukan. Saya di sini hanya karena Paman Lin telah tiada untuk memberikan penghormatan terakhir. Bohong sekali. Kamu bahkan tidak bisa membuat alasan yang lebih baik. Aku saja tidak mengenalmu. Kenapa aku harus mengundangmu ke sini? Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Paman Lin. Bertahun-tahun lalu untuk menyelamatkan peralatan kritis pabrik.
Dia terluka dan lumpuh. Pabrik mengompensasinya dengan 3 juta dan mengizinkan Anda beserta putra Anda untuk bekerja di pabrik. Apa Anda benar-benar berpikir bahwa berkat kemampuan Anda sendiri, Anda bisa bertahan di Yongtae selama ini? Ayah, siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang bisnis keluarga kita? Yu Xiang baru saja memanggilnya Direktur Ji. Saya Ji Bokian, penanggung jawab pabrik baja ini. Apel. Apa? Direktur Ji. Apa Anda benar-benar Direktur Ji? Jadi, Anda mengenali saya sekarang. Bagus. Kalian berdua dan wanita simpananmu bersekongkol untuk mencelakai Paman Lin. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda, kalian semua dipecat. Rasakan itu. Aku dengar Tuan Tua Lin pernah memaksa Yue Xiang berlutut di depan seekor anjing. Berakhir seperti ini hari ini. Hanyalah perbuatanmu sendiri. Kali ini, Pak Tua Lin benar-benar tamat. Direktur Ji. Tidak Direktur Ji. Saya sudah bekerja di pabrik baja Yongtae selama 30 tahun. Meski saya tidak memiliki pencapaian besar, saya telah melayani Anda dengan setia Direktur Ji. Benar, Anda tidak bisa memecat ayahku. Ayahku sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kakek baru saja meninggal, Anda ingin mengusir kami. Aku tidak terima ini. Bagaimana mungkin Yongtae memiliki bajingan seperti kalian? Yongtae bagaimanapun juga tidak akan membiarkan kalian tetap di sini. Yu Xiang, kamu kenal Direktur Ji kan? Tolong mohonkan untuk kami. Linmu. Linmu adalah putra kandungmu sendiri. Kamu tidak bisa hanya diam dan melihat kami mati. Yu Xiang. Saya tidak akan menyelamatkanmu. Orang-orang seperti kalian berakhir dalam keadaan seperti ini adalah perbuatan kalian sendiri. Semuanya sudah berakhir. Ayah, ini semua salahmu. Jika kau tidak berselingkuh dengan wanita simpanan itu, keluarga ini tidak akan pernah berakhir seperti ini. Iya, ini semua salahku. Ini semua salahku. Akulah yang telah mengusir wanita yang paling mencintaiku. Ini salahku. Iya, seperti kata pepatah lama, mereka yang menganiaya istrinya tidak akan pernah sukses. Itulah sebabnya saya menjadi orang miskin. Karma. Karma. Yu Xiang. Beri aku satu kesempatan lagi. Mohon Yu Xiang. Keluarga ini tidak bisa bertahan tanpamu, istriku. Ibu, kami benar-benar tahu kami salah. Ibu, beri aku satu kesempatan lagi. Istriku, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu, tolong maafkan kami. Ibu, tolong maafkan kami. Ibu. Ibu, aku mohon, tolong kembalilah. Ibu, saya hanya datang untuk membakar dupa. Saya akan pergi setelah selesai. Mengenai keluarga Lin, saya tidak akan pernah kembali. Saya membanting tulang untuk keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak menyangka baru pergi, kurang dari 3 bulan, keluarga Lin sudah hancur lebur. Namun semua ini adalah perbuatan mereka sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Yu Xiang, beri aku satu kesempatan lagi. Mohon, kamu harus memberiku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan menghabiskan sisa hidupku melindungimu. Itu tidak perlu. Sisa hidup Anda tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan bagi saya, itu hanyalah beban. Mulai hari ini, mari kita jalani hidup masing-masing. Ibu. Ibu, Yu Xiang. Tunggu. Aku tahu kamu baru saja melewati pernikahan yang gagal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu di sini menunggumu. apa yang akan terjadi di masa depan? Saya tidak bisa memastikannya. Namun saya yakin akan satu hal. Berapapun usia saya memiliki tekad untuk memulai kembali. Berjalanlah bersamaku.